Hari itu, bulan Januari 2006 di Washington DC, Presiden Rockstar Games Sam Houser harus duduk berjam-jam di ruang interogasi pemerintah Amerika Serikat selama 9 jam penuh. Ribuan dokumen internal milik Rockstar dan induknya juga ikut disita. Dia dicecar dengan pertanyaan soal kok bisa sebuah konten seksual ada di game dengan rating remaja. Grand Theft Auto San Andreas has a lot to tell us, unfortunately, about American culture. A recent modification to the game allowed players to watch explicit sex. Tepatnya sebelum salah satu game legendaris mereka, GTA San Andreas, pertama kali rilis di konsol PlayStation. Pada saat itu, Sam Houser selaku presiden Rockstar Games dengan sifat visioner dan idealismenya, dia ingin membawa GTA ke level yang lebih tinggi. Hanya saja, mungkin idenya ini membuat GTA menjadi sedikit terkesan realistik bisa dibilang. Jadi Sam Houser ingin menambahkan fitur minigame role playing, di mana player bisa melakukan adegan dewasa sebagai bagian dari interaksi romantis dalam game, lu bayangin. Sam Houser pada saat itu merasa bahwa ini adalah suatu movement yang natural dan normal aja gitu. Karena pada saat itu pun industri film sudah lama menampilkan hal semacam itu. Jadi kenapa video game kagak bisa? Kira-kira itu logik yang dipakai Sam Houser pada saat itu gitu ya. Namun walaupun fitur ini dikembangkan dan bahkan sempat bisa dimainkan oleh pihak internal Rockstar, pada akhirnya Sam Houser dan tim memutuskan buat kunci ini fitur menjelang perilisan GTA San Andreas di konsol. Karena Sam Houser dan tim baru sadar bahwa standar rating game itu jauh lebih ketat dibanding film. Adanya fitur ini hanya akan membuat GTA San Andreas berubah dari rating remaja menjadi dewasa. Nah sekarang pertanyaannya, emangnya kenapa kalau sebuah game itu dikategorikan sebagai hanya untuk dewasa? Nah gini, mayoritas retailer besar di Amerika dan Eropa kayak Walmart, Target, Best Buy itu ogah banget naro game dengan rating dewasa di rak toko mereka. Bahkan konsol kayak PlayStation dan Xbox pun sudah secara resmi menolak ngerilis game dengan rating dewasa di platform mereka. Jadi kalau San Andreas beneran dapat rating dewasa pada saat itu, sama aja kayak bunuh diri secara komersial. Yeah, it's good to see you back. 26 Oktober 2004, GTA San Andreas pun rilis di konsol dan sukses besar banget gitu ya. Semuanya berjalan lancar, tidak ada satupun orang di muka bumi ini, selain pihak Rockstar tentunya, yang mengetahui adanya fitur seks di ini game. Cuma tentu, bangkai akan tercium pada akhirnya, karena pada 9 Juni tahun 2005, yang pada saat itu GTA San Andreas sudah tersedia di PC, di forum komunitas mod GTA, seorang user dengan username Patrickwe memposting sebuah mod yang mod ini berfungsi untuk mengaktifkan kembali fitur seks di game GTA San Andreas. Dan mod unlock ini dia namakan Hot Coffee. Dan dari sinilah mimpi buruk atau yang paling buruk bisa gue bilang dari Rockstar itu dimulai. Oke, jadi siapa Patrick W sebenarnya? Jadi ternyata W di belakang username-nya ini diambil dari nama aslinya yang adalah Patrick Wildenberg. Nah, Patrick Wildenberg sendiri adalah seorang programmer asal Belanda. Dalam kasus ini, dia bukanlah developer resmi Rockstar. Dia murni hanyalah salah satu anggota komunitas modding GTA yang udah cukup aktif bisa dibilang sejak era GTA 3 dan Vice City. Nah, Patrick ini punya rasa penasaran yang sangat tinggi sama struktur coding GTA San Andreas di versi PC pada saat itu. Berangkat dari rasa penasaran itu, dia kuliklah file-file game GTA San Andreas. Di proses pengulikan inilah Patrick nemuin skrip aneh yang semakin dianalisis semakin membawa Patrick kepada minigame seks tersembunyi yang ada di dalam game. Patrick merasa telah menemukan sesuatu yang gila banget gitu ya. Sehingga Patrick dengan keahliannya kemudian membuat mod yang berfungsi untuk mengunlock fitur ini di GTA San Andreas versi PC. Nah, adapun nama Hot Coffee dari mod ini itu diambil dari cutscene di minigame tersebut sebenarnya, dimana pacar CJ itu ceritanya akan mengajak CJ untuk minum kopi di rumahnya dia, yang sebenarnya konteks kopi di sini pun adalah kode untuk melakukan aktivitas seksual gitu ya. Dan gak butuh waktu lama tentunya untuk api bisa menyebar. Dalam beberapa hari aja ribuan player udah download ini mod, dan hal ini ramai banget dibicarakan di forum-forum game dan bahkan media-media mainstream pada saat itu. Nah, reaksi publik sendiri yang awalnya hanya penasaran berubah menjadi kemarahan terhadap Rockstar dan lembaga rating game ESRB. Jadi ESRB sendiri adalah lembaga rating game yang sebelumnya memberi San Andreas rating remaja. Jadi orang-orang itu menyalahkan ESRB atas kelalaian mereka dalam memfilter dan menentukan apakah sebuah game itu cocok untuk remaja atau dewasa. Today I'm announcing, along with my colleagues Senator Lieberman and Bai,
the Family Entertainment Protection Act. This bill will prohibit the sale of violent and sexually explicit video games to minors. Dan segede itu ini kasus sampai Senator Hillary Clinton yang pada saat itu digadang kuat akan menjadi presiden di masa depan ikut bersuara cukup keras gitu ya. Yang walaupun endingnya dia diparodiin sama Rockstar dengan cara patung Liberty di GTA 4 itu mukanya Rockstar ganti sama komuknya Hillary Clinton yang juga sambil megang kopi bahkan gitu ya. But anyway, Rockstar dalam pernyataan resminya justru menyalahkan modder atas semua hal yang terjadi. Jadi dengan kata lain bahwa Rockstar di momen ini itu ingin menggiring opini publik bahwa fitur tersebut adalah buatan fans dan bukan fitur resmi dari pihak Rockstar sendiri. Akhirnya di sini terjadilah investigasi apakah benar minigame tersebut dari pihak Rockstar atau buatan modder. Beberapa ahli teknologi menganalisis file game GTA San Andreas dan seperti yang lu tahu bahwa benar konten hot coffee di GTA San Andreas adalah konten buatan Rockstar sendiri. Nah, keputusan pun diambil oleh ESRB pada 20 Juli 2005 di mana ESRB mencabut rating remaja untuk game GTA San Andreas dan merubahnya menjadi dewasa. Dan ya, momen ini adalah tamparan finansial yang sangat keras bagi Rockstar dan Take-Two Interactive khususnya selaku investornya bisa dibilang. Di momen ini Rockstar Games mau tidak mau harus segera menyarankan para peritel untuk menghentikan semua penjualan game GTA San Andreas hingga tindakan korektif bisa dilakukan. Kerugian dari perubahan rating dan penarikan ini aja menyentuh angka 50 juta dolar yang jika disesuaikan dengan inflasi itu menyentuh angka 81 juta dolar atau jika dikonversikan ke nilai rupiah sekarang setara 1,2 triliun rupiah, lu bayangin. Itu duit kalau dibeliin seblak bisa seisi istana DPR maksud gua. Sampai akhirnya tindakan korektif pun bisa dilakukan dan Rockstar setuju untuk melakukan tindakan korektif yang dinyatakan oleh ESRB tersebut. Yang tindakan korektifnya adalah pertama, Rockstar harus menawarkan kepada pengecer untuk mengganti stiker baru pada game yang sudah ada dengan stiker rating dewasa, atau jika Rockstar tidak mau, Rockstar bisa menukar semua game yang belum terjual di pihak pengecer dengan versi game yang baru dengan konten tersembunyinya yang telah dihapus tentunya. Dan dalam hal ini rating remaja akan tetap bisa utuh. Kemudian untuk versi PC, Rockstar harus membuat patch yang dapat diunduh bagi semua konsumen yang sebelumnya telah membeli versi PC. Yang patch ini akan membuat konten hot coffee benar-benar hilang dari gamenya. Nah itulah kenapa GTA San Andreas versi sekarang lu bener-bener nggak akan bisa nemuin minigame seks ini karena kali ini Rockstar memang sudah benar-benar menghapusnya dari game tersebut. Dan dari kejadian ini, karena mendapat tekanan dari publik dan dianggap kecolongan, jelas bahwa ESRB menjadi semakin ketat dalam memfilter apakah sebuah game itu masuk ke dalam kategori remaja atau dewasa. Sejak kejadian ini, ESRB mewajibkan semua developer game untuk mengirimkan konten terkait apapun yang disertakan dalam produk akhir. Meskipun konten tersebut tidak dimaksudkan untuk diakses selama permainan berlangsung gitu ya. ESRB juga mengimbau industri komputer dan video game untuk secara proaktif melindungi game mereka dari modifikasi ilegal oleh pihak ketiga, terutama jika modifikasi tersebut dapat berpengaruh terhadap akurasi rating. Yang poin kedua ini menurut gua udah nggak realistis, apalagi kalau direalisasikan pada game-game open world-nya buatan Rockstar. Karena di game terbaru Rockstar aja, Red Dead Redemption 2 itu ada mod di mana karakter kita Arthur Morgan bisa melakukan aktivitas seksual dengan anggota geng wanitanya. Well, guess I should get my beauty sleep. Real good doing business with you. Jadi memang maksud gua kalau kita ngomongin game open world Rockstar dengan fanbase-nya yang gila dan liar banget gitu ya, hal-hal kayak gini memang agak susah aja buat dikontrol. Dan gak hanya itu, dari pihak pemerintah dengan bersuaranya Hillary Clinton, di AS itu muncul gerakan untuk melindungi anak-anak dari video game berbahaya. Jadi karena kejadian ini, game tidak lagi dilihat sebagai entertain, tapi bahkan potensi ancaman moral, lu bayangin. Walaupun ini juga menimbulkan pro kontra di sisi lain, bahwa kenapa kesannya konten senjata api, pembunuhan, perkelahian itu bobot immoralnya berada di bawah konten seksualitas. Karena kalau kita ngomongin GTA San Andreas saat game tersebut rilis dengan rating remaja, lu bisa banget melakukan aktivitas pembunuhan, perkelahian, dan tembak-tembakan. Dan orang nggak ada yang protes gitu. Orang mulai bersuara ini game immoral hanya saat adanya konten seksual di dalamnya. Padahal dua-duanya sama-sama problematik kalau memang ngomonginnya moralitas. Tapi ya itu dia skandal tergila yang pernah terjadi di industri game yang merubah wajah industri game itu sendiri. Gimana menurut lu soal ini kasus? Dan kalau ada rekomendasi kasus yang bisa gue bahas, tulis aja di kolom komentar. Karena ini channel kedepannya akan bahas kasus-kasus gila yang pernah terjadi di muka bumi ini. Tulis pendapat lu di kolom komentar, gue pasti bakal baca satu-satu.